Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dada dengan NIM 1801514. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat gerak hewan pada kelas 5 tema 1. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Hitungan ketiga, kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Akot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Selesai. Nah, baik, kita lanjut ke materi pertama. Di sini ada Pak Bambang dan Andi sedang membersihkan kandang kelinci. Ada yang tahu nggak sih alat gerak kelinci itu apa? Kalau yang tahu, jadi alat gerak kelinci itu yaitu kaki, bahkan alat gerak pada kelinci. Ya. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Jadi, bergerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini alat gerak dibagi menjadi dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot, alat gerak pasif itu tulang. Di sini ada gambar otot dan tulang. Yang merupakan otot yaitu yang berwarna merah, sedangkan yang tulang kan berwarna putih. Nah, kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Karena dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan kalau tulang, kenapa disebut dengan alat gerak pasif? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat bergerak. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari alat gerak hewan, yaitu meliputi ada kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Hewan yang bergerak dengan kaki, yaitu ada rusa, monyet, dan kelinci. Kedua, ada hewan yang bergerak dengan sirip, yaitu ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip. Selanjutnya yang ketiga ada hewan yang bergerak dengan otot perut, yaitu hewan yang melata. Contohnya ular. Keempat ada hewan yang bergerak dengan sayap, yaitu contohnya ada lebah dan burung. Lebah dan burung bergerak menggunakan sayap. Selanjutnya ada tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Contohnya seperti berjalan dan menari seperti gambar di layar. Nah, ini ada bacaan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, apakah masih ingat apa itu ide pokok? Ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Tahu? Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam teks.
Bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, ini ada 3. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, carilah kalimat dari teks tersebut. Ketiga, menemukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Menentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian. Ide pokok sama dengan ciri makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.